Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah. Timbul amarah untuk membalaskan sakit hati dengan perkataan yang serupa pula. Disuruh dan sunnah mengambil wudhu dan melakukan sholat. Tidak perlu dibalas hinaan dengan hinaan, cacian dengan cacian. Olok-olokkan hinaan, merendahkan yang dilakukan orang lain terhadap kita dibalas dengan hal serupa. Maka disuruh untuk Abu Bakar As-Siddiq tadi dan berwudhu. Kenapa? Rupanya rahasianya adalah kalau seseorang ingin emosionalnya, artinya memuja, ingin membalas dengan perkataan yang sengaja, dengan perkataan kafir yang hina tadi, kan memuja itu dalam hubungan kebalan yang buruk, timbul amarah untuk membalaskan sakit hati dengan perkataan yang serupa bilangan. Makanya dilarang oleh Rasulullah dengan duduk tadi, ambil nafas dengan duduk, makanya menjadi beda dia, apalagi di bawah duduk dan di bawah salat. Nah, jadi itu caranya dengan kesabaran. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullah, innallah ghafurur rahim. Nah, baik, itu secara globalnya. Bagaimana apa cara mensikapi kerumitan permasalahan dari kehidupan selagi sebagai seorang muslim, sekarang muslimah karena namanya salim ya. Yang pertama adalah sabar dan sholat. Sebagaimana contoh dari makna hadis yang saya bacakan tadi, tidak membalas orang yang menyakiti kita dengan perbuatan yang serupa, tapi beristighfar dan duduk. Makanya turun darah kita itu duduk. Kalau ibu lihat di masyarakat, orang bercakap atau bertengkar, tetangga dengan tetangga atau suami istri bertengkar, bercakap itu kan dahsyat ya Bu ya. Ada melemparkan, ada melemparkan balok, ada menggalui istilah hinanya, menari, menjambak, ya kan? Ada menerbitkan helm kepada orang itu, ada menerbitkan sepatu terbang kepada orang itu, atau ada tali menari. Itu kan berdiri. Makanya coba untuk beristighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya kan? Astagfirullahaladzim, innallah ghafurur rahim. Tenang, ambil air wudhu. Lakukan salat hajat, tidak sabar sama Allah, kita berdua sama Allah. Jadi yang pertama itu adalah sikapinya dengan sabar dan sholat. Karena dengan sabar dan sholat itu sebagai penolong kita, bukan dengan membalas, menghempaskan, mempati, mencakap itu yang akan memberikan solusi. Tapi yakinlah dengan istighfar, sabar tadi, berdoa tadi, sholat tadi, Allah akan memberikan pertolongan. Karena adanya kesabaran. Katanya kita minta kepada Allah. Ya memang hanya kepada Allah larinya yang baik, tak ada yang lain. Hanya kepada Allah larinya. Apapun. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 153, penolong kita dalam berbagai perbuatan dan permasalahan dalam kehidupan itu, ujian kehidupan itu adalah salat, sabar dan salat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, memintalah atau mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sabar dan
bersama. Mohon berdoa Allah agar segala firman-Nya. Ibu yang dirahmati oleh Allah, sekarang ini di era globalisasi, digitalisasi ini, ibu sering menambah dan menyaksikan dan dengan berita walaupun sengaja tidak klik, tapi apabila itu sudah viral akan keluar di beranda, ya kan? Walaupun ibu tidak ingin menengok, tapi keluar di beranda itu. Apa itu? Seorang suami yang berselingkuh, walaupun ada istri berselingkuh, tapi kebanyakan laki-laki yang berselingkuh. Nauzubillah jangan terjadi pada kita. Yang berselingkuh tadi akan dibalas pula oleh seorang istri dan anaknya dengan mendatangi rumah selingkuhan tadi. Maka ada yang menyediakan dengan bom itu bukan bom meledak, tapi batu bebatuan itu diambil banyak, dijadikan dilempar kaca rumah orang itu. Yang suaminya ada di dalam dengan selingkuhannya itu. Dilempar atapnya, dilempar kacanya, didobrak pintunya, divideokan, dikeluarkan di media sosial. Apa begitunkah selaku seorang muslimah kita atau seorang muslim mensikapi persoalan keluarga dalam rumah tangga? Itu tidak sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah tadi. Sudah jelas dia dalam kesalahan, sudah jelas dia dalam perbuatan dosa, dibalas pula dalam kesalahan dengan perbuatan dosa, yaitu mendatangi rumah orang yang jelas-jelas orang itu dalam rumah dan melemparkan dengan hujanan batu, memvideokan, menghina, mencaci maki. Jadi brawl, impas jadinya. Makanya kita bagaimana sikapnya? Bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Istighfar, duduk, cepat berani duduk, lakukan salat, taat, kapan melakukan ini, terserah mau berapa rakaat. Cuma berzikir kepada Allah, cuma sebanyak-banyaknya kepada Allah, minta duduk. Baca Al-Quran sebanyak-banyaknya, beristighfar sebanyak-banyaknya, baca istighfar Asmaul Husna, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, sebanyak-banyaknya. Dengan zuhud yang tinggi, dengan pendalaman penjiwaan bahwa Allah akan mengabulkan doa kita, kita minta ampun akan dikabulkan, dijawab oleh Allah, minta tolong sama Allah. Itu yang sebaik-baik yang dilakukan. Sudahlah berjumpa, anaknya remaja lagi senang kuliah, dibawa anakku ke sana, divideokan. Itu kan mengajarkan, mendidik anak secara tidak langsung agar memiliki sikap tidak sabar, dan juga secara tidak langsung membuat anak gadis itu menjadi down. Akhirnya dia terpatri di dalam dirinya, saya tidak akan bersuami katanya, atau saya tidak percaya lagi dengan laki-laki katanya, kan? Di dalam hati sanubarinya, bapaknya saja begini, orang berbakat yang baik, yang saya lagi salah begini, saya tidak akan menikah. Begitu di dalam hati seorang anak gadis yang dibawa untuk menyerang bapak yang berselingkuh. Jadi bukan begitulah cara seorang muslim mensikapi suatu persoalan atau kegiatan dalam kehidupan dalam ini rumah tangga. Bila masalah berzikir, dibicarakan dengan keluarga, dengan orang tua dia. Kan ada fasyawir fil amr, fa idza azamta fatawakkal Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sallallahu alaihi. Di bawah musyawarah, duduk dengan pihak keluarga. Dan anak gadis yang diberikan yang tergerak bermalam itu sikap salah. Mengatakan anak tidak sabar, mendidik anak mentalnya down, mendidik anak down, mentalnya menjadi tidak sehat. Cukuplah
kita ujian itu kita terima, jangan melibatkan anak. Tapi kalau anak itu mengetahui dia ingin terlibat di dalamnya, memberikan solusi dengan secara yang baik, arif, itu melibatkan anak karena dia sudah dewasa. Tapi bukan melibatkan anak mendobrak menyerang lima orang, itu tidak bagus. Bisa-bisa yang kita yang menimpa musibah tadi, bukan kita maksudnya sini, yang tadi masalah tadi, bisa-bisa berbalik kepada dia, ya masuk tahu tadinya. Kenapa ada tamu orang, masih orang memvideokan beberapa orang? Ya, jadi beristighfarlah, sabar istighfar, ambil berdoa salat, disarankan dengan baik-baik dengan kekeluargaan, dengan pihak keluarga suami. Kenapa mendidik mama orang tuanya? Dibicarakan dengan keluarga kita, dengan keluarga dia, apa solusinya? Maka yang kita kata Allah, wasyawirhum fil amr, fa iza azamta fatawakkal Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Waktu masalah sudah mencapai seorang, serahkan kepada Allah. Al-Quran ini jadi untuk kita dan hadis itu dalam berdoa. Kalau seandainya keluarga bisa berbagi diperbaiki, kalau tidak seandainya kita berpisah dalam perbaiki. Kenapa harus berperang dipikiran senjata kepala dunia tahu? Itu kan betapa aib kita lagi, aib anak kita, suami kita. Kami akan berpisah saja biar dunia tahu. Itu tidak bagus itu. Sebab-sebabnya aib itu ditutup. Karena nanti kalau berkata aib kita pun diperkatakan oleh Allah kepada masyarakat. Ketika Allah dihisab di mahkamah peradilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini yang sejengkal matahari di kepala kita itu diperlihatkan oleh Allah nanti aib kita itu. Kalau sekarang adanya dengan jentikan terbukalah layar TV itu dengan jentikan ya, terbuka, nampaklah semuanya. CCTV apa yang kita lakukan itu nampak semuanya. Kalau sekarang ada remote begini, nampak semuanya. Apa yang ada di CCTV itu dari 24 jam itu. Begitu juga kita, apakah tidak ada yang bersembunyi sekecil apapun. Apalagi membukakan aib orang, Allah akan buka aib kita sedahsyat-dahsyatnya. Apabila kita menutup aib saudara kita sesama muslim, dalam hal ini suami lagi, walaupun berpisah nanti mata suami wajib menutup aib orang itu. Apalagi sudah punya anak itu dari suami istri, berpisah suami istri, anak dekat darah lagi. Tak ada yang berpisah dengan seorang ibu anak itu, dengan seorang ayah. Walaupun ada mantan suami, tidak ada mantan anak. Itu yang harus dipelihara kepada anak itu, mentalnya dan kenal. Jangan melibatkan anak dalam masalah rumah tangga atau seperti yang contoh tadi. Tapi kalau anak itu sudah dewasa dan berumur, ya libatkanlah wasyawirhum tadi. Tapi tidak komentar anak itu caranya, dia terganggu, jiwanya terganggu, dia menjadi stres, akhirnya dia pengen menikah, ada calonnya tidak jadi pengen menikah. Jadi banyak efek negatifnya dari ketidaksabaran, dari ketidaksabaran dan tidak kebawaannya dalam salat. Jadi itu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau punya kolega tetangga di masyarakat, janganlah kita menambah bensin atau api terhadap ada suatu peristiwa. Kita menyampaikan, pegang badannya, apapun dia istighfar, suruh dia ngambil dulu, suruh dia salat, dampingi. Jangan kawan sudah stres begitu tak didampingi, upahnya dia ibu suruh dia salat, ibu panggil dia, temani dia, dan biarkan dia sendirian. Kalau tidak ada anak, atau dia di rumah sendirian tadi atau anaknya tak tahu, jangan biarkan. Tahu-tahu dia tidak tahu dengan mobil ya, tidak bisa begini kan anaknya. Jadi ibu besar-besar anaknya kan, temani dia, rangkul dia. Jangan kita punya yang menyorot, mengeluarkan di media sosial dan mengeluarkan di grup WA, tak mirang semuanya. Itu tidak solusi.
Ini banyak terjadi di masyarakat. Majelis taklimnya jalan, tasawuf Quran jalan, tadarus jalan, taklim kajian jalan seminggu sekali. Yang paling akbarnya satu kali sebulan dengan banyak melibatkan masjid, melibatkan masjid misalnya jalan, sedekah jalan, bermakmurah jalan, salat duhanya jalan, semuanya jalan, tapi menghasut tetap jalan. Jadi itu merupakan membuat amalan-amalan kita terseret oleh perbuatan yang jahat tadi. Seharusnya sebanyak-banyak kebaikan kita buat, dan kebaikan Allah menjadi hina, tidak ada nilai pahalanya. Akibat perbuatan kita berbuat oleh Allah tadi. Jadi usahalah belajar untuk menutup aib orang dengan mengunci mulut ini yang tidak berubah. Akhirnya memfitnah, akhirnya menamimah, bertengkar orang dunia gara-gara kita. Ya kan? Jadi kalau kita sudah sangat kajian majelis taklim, itu kan sudah sangat bagus itu. Ada juga bilang kami cuma sedikit, kita punya orang. Ada bilang lagi kemarin kami 10 orang yang dinilai oleh Allah itu bahwa itu tidak 100, tidak 2000 masjid yang ada di situ. Tidak ratusan jemaah yang dinilai, tapi usaha kita selaku seorang muslim dan muslimah bagaimana menghidupkan kajian dan dakwah itu. Walaupun sebenarnya imam, tapi ini istiqomah sampai ajal itu. Jadi daripada dirahmati oleh Allah. Dan terakhir, cara mensikapi kehidupan hidup itu yang pertama adalah mencari hikmah. Hikmah itu adalah pelajaran. Mau dilaksanakan dengan pelajaran yang baik, dijadikan ikrah pelajaran dalam kehidupan. Bahwa di balik setiap ujian dan pelajaran, rahmat atau ujian-ujian yang diberikan oleh Allah itu benar-benar dosa-dosa kita. Dan orang lain melaksanakan benar-benar dosa-dosa kita. Jadi nanti berkurang dosa-dosa kita itu di hari pembalasan, nanti sudah berkurang dosa-dosa kita karena di dunia sudah diberikan ujian oleh Allah. Misal motor itu kita mengaku untuk belinya, motor itu dipakai ke pasar, dibeli pula ke pasar bahan makanan, dibuat untuk anak mungkin juga ada keluarga dengan motor tadi. HP dipakai untuk jual online oleh berumah tangga, mungkin dia ada orang masak jual online. HP itu pula yang dicuri oleh orang, yang diambil oleh orang. Satu-satunya motor itu usaha itu pula yang digarap oleh orang. Dan ujian namanya itu. Dan usah menyalahkan orang lain, dilaporkan kepada polisinya karena itu tindakan kriminal. Tapi jangan berharap dengan melapor polisi itu maafnya akan berbalik dalam hidup. Tidak, tetap beristighfar, sabar kepada Allah. Nanti di balik ujian itu ada yang tak terduga-duga, diberikan rahmat oleh Allah karena sabar tadi. Diberikan rezeki yang tak terduga-duga. Tahu-tahu menang undian, bukan ibu main undian lah. Misalnya ibu ada yang beli barang di mall, kemudian ada waktu mengasihkan semacam surat untuk siapa yang beli itu dimasukkan potong kertasnya ke dalam kotak itu. Pokoknya ketika diundi dan diketahui buka surat itu tersebutlah nama ibu, motor yang hilang dapat gantinya motor. Itu sebagai salah satu contoh. Duit mungkin tidak keluar rumah, atau tahu ada dapat bantuan karena menulis buku, dapat bantuan. Jadi terobatlah kecewa kita tadi dengan beristighfar, dengan berserah diri kepada Allah bahwa ini ujian hidup akan dimudahkan dosa-dosa kita. Jadi sabar, istighfar bersama. Termasuk hilang anak, kehilangan beberapa dan dahsyat ibu, tak ada yang lain. Mati orang tua, meninggal bapak, meninggal ibu, meninggal suami, meninggal anak, saudara. Tidak ada yang dicapainya berdahsyat. Itulah ujian hidup yang berdahsyat adalah kematian. Apakah kita akan mencari-cari baju bidadari? Akan membongkar kubur itu agar kita menurut suami dalam kubur? Tidak. Membongkar anakku dulu, kita anakku dan bahkan kita setiap kali di sana bersedih. Apakah gitu cara bersikapnya? Tidak. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Kepada Allah selain akan lain. Istighfar, sabar, adu wudhu, berzikir, sholat sunnah, mengaji, berdoa, bertemu dengan orang saleh, dengan kajian, banyak bersedekah. Di mana ayat Al-Quran menurut kita dan artinya saja.
saja. Al-Baqarah surah yang kedua ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan artinya saja. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan makanan. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kemudian ayat 156 masih surah yang sama, Al-Baqarah surah yang kedua. Bagaimana? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah Subhanahu wa taala dan kami akan kembali kepadanya. Baru-baru ini bulan November, Desember, bagi warga hujan derasnya belum meratakan semuanya. Gagal kita akan memberi bantuan kepada saudara kita, mungkin doain, mungkin makanan, pakaian. Jadi cara kita mensikapinya hanyalah dengan penuh pendekatan diri kepada Allah, beristighfar, sabar, ikhtiar sebagainya. Dengan demikian bersikapi hidup dan keluarkan dalam persoalan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Kekurangan dan ketidaksempurnaan milik saya sebagai manusia biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ala Yasin Habibillah.